akan berangkat ke Jepara dari Semarang. Ini saya nggak pakai kabel, nggak tahu nih suaranya bakal jelas atau enggak. Jadi semoga jelas ya. Ini udah pakai mediaman juga. Cuaca terpantau mendung. Semoga sih sudah hujan. Cukup mendung aja kayak begini. Semoga. Lebihnya kalau hujan kita berpasrah diri. Gedangan, ini ada gereja tua, ini kapel Susteran Francisco. Tahun 2019 dulu itu saya pernah lewatin gedangan ini. Nah pas waktu lewatin itu jalan kaki, ada seorang suster, dia kebingungan mau pesen GoFood. Jadi akhirnya saya tolongin. Dan setelah saya tolongin jadi ngobrol, lalu dia ajak saya buat jalan-jalan masuk ke dalam susteran. Dan senang banget karena bisa explore banyak ruangan di dalamnya. Teman-teman, selepas dari susteran itu akhirnya saya bisa menemukan jalan yang benar ke arah timur, yaitu ke arah Kaligawe dan Terboyo. Ini memang saya nggak pakai GPS sih. Nah, setelah sampai di Kaligawe, ternyata banjir. Ini salah satu kekhawatiran saya kalau ke arah timur dari Semarang lewat Kaligawe adalah kalau hujan, memang daerah di sini itu rawan banget banjir. Beberapa hari sebelumnya saya lihat di Instagram bahwa ketika Kaligawe banjir itu sama sekali nggak bisa dilewatin. Jadi motor-motor kalau mau lewat harus sewa gerobak. Aduh, mana motor saya gede, ada box ya. Kalau memang nanti sewa gerobak nggak kebayang ribetnya kayak gimana. Jadi bersyukur banget karena pas perjalanan kali ini tidak banjir, meskipun kemarin malamnya itu Semarang hujan. Bukan hal yang aneh kalau lewatin jalan Kaligawe Terboyo ini macet, karena memang setelah saya cek di Google Maps beberapa jam sebelumnya, daerah ini tuh selalu merah ya. Karena lagi ada proyek satunya ini ya kan. Dan nanti di sana ada proyek lagi teman-teman yang bikin jalannya macet lumayan panjang. Dan selain macet dan padat, daerah sini karena banyak truk dan juga pinggir laut adalah berdebu, pasir di mana-mana. Jadi kalau mau aman, teman-teman pakai masker ya di sini. Terminalnya udah kena banjir terus. Jadi dipindah. Nanti aja. Itu rapat ya, rapat, tapi kan tetap ada masuk lewat sela-sela. Teman-teman, selepas Terboyo, impian akan jalan yang lancar pupus sudah karena macet banget di sini. Dan ada apa macetnya? Ternyata ada perbaikan jalan di depan. Pantura memang proyek abadi. Dan ini agak PR kalau macet kayak gini karena saya boncengan dan barangnya banyak. Kalau kemarin Jakarta Semarang itu saya nggak boncengan, jadi lebih enak satset selip-selipnya. Sedangkan kalau boncengan dengan beban yang lebih berat itu bikin motor agak gampang oleng ya teman-teman. Nah gantian, abis kita yang lewatin macet, kita udah merdeka. Sekarang gantian yang dari lawan arah yang kena macet. Jadi ini kenapa macet? Karena jalan sebelah itu ditutup untuk pengecoran pengaspalan sehingga ada kontraflow. Dengan arus volume kendaraan yang banyak, penutupan satu jalur ini malah bikin jadi macet parah.
Nah ini jadi pelajaran buat nanti pulangnya saya nggak akan lewat sini teman-teman. Nanti pulangnya dari Jepara, Demak, saya akan lewat jalan alternatif yang nanti akan keluar-keluar di Ungaran. Cuma emang nanti pas pulang agak nyasar, tapi nggak apa-apa. Ini jadi pengalaman. Kalau udah lewatin Gapura ini tandanya kita udah masuk di area Kabupaten Demak. Nah, Demak Semarang sendiri lokasinya nggak jauh sebenarnya dan sekarang sedang ada pembangunan tol Semarang Demak. Di nanti tentunya waktu tempuhnya akan semakin lebih cepat. Nggak ada tol pun kalau kita naik motor nggak macet tuh nggak nyampe sejam teman-teman. Nah dari Gapura tadi sampai ke kota itu nggak jauh, cuma sekitar 10 kiloan, apa 10-15 lah. Nanti di Demak kota kita akan berhenti buat cari sarapan. Ruas Pantura Semarang Demak ini jalanannya udah bagus teman-teman dan lurus banget. Ini berhubung cuacanya agak mendung jadi enak. Tapi kalau lagi beneran normal saat panas itu haridang luar biasa atau bahasa Jawanya sumu. Nah ini kita lewatin proyek tol Semarang Demak. Kalau teman-teman naik mobil ngetol di lewat kiri. Cuma ini saya agak bingung ya. Ini pintu masuk tolnya dari sini. Apakah dia nyambung sama tol di kota Semarang atau emang kalau mau masuk tol Semarang Demak harus lewatin Kaligawe Terboyo dulu ya? Entahlah, mungkin buat teman-teman yang lebih paham bisa kasih penjelasan, pencerahan ya di kolom komentar. Tapi ini vibesnya dengan adanya tol jadi kayak bukan di Semarang Demak ya, ini udah kayak di daerah megapolitan Jabodetabek gitu. Oke, perempatan lampu merah ini kalau kanan lewat lingkar, lurus ke kota. Kita lewatin kota dulu. Hujan di Pak Adem. Oke, sampai ini kita di kota Demak. Nanti titik pusatnya tuh di Masjid Agung. Kita mau cari makan dulu di Demak sebelum sarapan. Sekarang jam 11. Kita sarapan sih jadinya makan siang. Demak, Demak. Ini dia. Sudah sampai di Demak. Kita mampir dulu depan masjid teman-teman. Aku mau foto. Ini dia Masjid Agung Demak. Mantap. Sampai nih di Masjid Agung Demak. Wow. Oke, ini terus kita ambil arah ke Kudus. Kabupaten sebelah Demak adalah Kudus. Tapi ini sambil cari-cari apakah ada tempat makan yang enak. Yes. Monggo Pak. Oke, udah selesai makan siang. Lanjut kita berangkat ke Kudus. Perjalanan dari Demak ke Kudus kita lanjutin lagi. Ini kurang dari setengah jam sih teman-teman. Dan pemandangannya lebih menyenangkan, lebih adem karena di kirinya itu ada sungai dan selain sungai itu ada pohon-pohon terembes yang ditanam. Nah ini agak mengerikan teman-teman karena ada kecelakaan ternyata di sini. Ini nggak kelihatan teman-teman, tutup mobil, kameranya ya nggak kelihatan.
Tapi aslinya korban kecelakaannya itu di putaran balik itu sudah jatuh terkapar ya, tidak bergerak sama sekali, lagi nunggu pertolongan, entah meninggal dunia atau masih hidup kita nggak tahu, tapi semoga yang terbaik ya, semoga nyawanya bisa diselamatkan. Ini memang agak mengerikan kalau motoran, terkhusus di daerah jalur cepat kayak gini. Asli tangan agak lemes karena habis melihat kecelakaan dan korbannya bergelimpangan di jalan. Jadi memang ini mengingatkan saya untuk bawa motor hati-hati teman-teman. Nah di ruas Demak Kudus ini meskipun jalannya lurus dan adem, tapi teman-teman perhatiin deh, banyak banget tambelan ya, dan cor-cornya itu udah mulai retak. Terkhusus di bagian tengah itu ada lubang-lubang yang sebenarnya cukup dalam. Nah motor saya ini karena banyak agak gede, jadi nggak terlalu berasa, tapi tetap aja harus hati-hati. Ini agak PR banget buat teman-teman yang banyak kecil, karena itu pasti getaran dan goncangannya itu kalau teman-teman nggak mantep pegang stangnya bisa bikin kaget, dan amit-amitnya bisa bikin jatuh dan kecelakaan. Jadi yang penting teman-teman harus jaga kecepatan dan waspada, peka dengan kondisi jalan, oke? Okay? Nggak sampai sejam kalau udah lewatin jembatan ini, dan teman-teman nanti di ujung sana itu akan melihat satu tugu, tugu yang bentuknya daun tembakau. Ini dibuat oleh salah satu perusahaan rokok terbesar. Nah, sampailah kita di kota Kudus. Ini dia suasana kota Kudus, kota kretek. Saya pertama kali main ke sini itu tahun 2013, naik Jupiter MX dari Jogja. Ini dulunya apa ya? Ini bapak langsung belok kiri aja. Kotanya lebih gede dari Demak dan terkenal karena ada pabrik rokok. Di kiri kanan ini asetnya, tempatnya kota rokok Jarum. Asetnya Jarum.
kita masuk di Simpang 7 Kudus, teman-teman. Nah, Menara Kudusnya tuh di mana ya? Itu ya. Ini Masjid Agung. Ini loh Pak, menaranya gini. Di yuk. Di sini yuk. Apa belas itu ya? Aku dulu pernah Kota Kudus sudah dijelajahi, lagi hampir sebentar ke rumah teman di Yerusalem. Lalu sekarang kita balik, kita mau ke arah Mayong, Jepara. Kita lewatin jalan ini dulu, terus langsung deh arah Jepara. Oke. Nah, kita ambil kiri, ambil arah Jepara, ke arah Gebok kalau nggak salah. Jam 1.15 teman-teman, posisi kita sudah di Mayong. Ini udah masuk Kabupaten Jepara, tapi belum kotanya. Jam 1-an, check-in penginapan jam 2. Pasar Mayong. Jam 1.24 kita sampai di Kalinyamatan, Desa Krian, Jepara. Di sini udah mulai mendung, tapi kami masih optimis nggak kena hujan. Kalaupun hujan ya nggak apa-apa ya, cuma emang agak ribet karena kali boncengan dan barangnya banyak. Kalau lihat di map sih udah nggak terlalu jauh teman-teman untuk kita sampai di Jepara. Dan kita nginepnya tidak di kota Jeparanya, tetapi di pantai Teluk Awur. Oke, sampai di Gapura. Selamat datang di Jepara. Oh, Jepara. Agak hujan nih. Pas ambil map gitu mau masuk sini kiri. Oke, ini ternyata kita lewatin desa isinya pengrajin semua. Ini kita ambil jalan ini jalan potong buat tembus nanti di jalan raya, lalu tinggal kita ke kanan deh ke arah pantai Teluk Awur. Nggak usah, aku tadi udah cek kok. Kayu semua nih. Jenis kayunya apa ya? Apa? Jenis kayunya apa ya? Wah, dengan batu atau apa? Oh, tukang kayu. Kiri kanan ini banyak banget toko furnitur gitu. Apa kayu-kayu gelonggongan gitu banget. Nah ini furnitur kebanyakan dari pohon jati. Dan ini posisi kita di Kecamatan Tahunan. Jalan ini kalau kita ikutin lurus terus mengarah ke pantai Teluk Awur.
Pantai wisata Teluk Awur. Sampai. Kita udah sampai. Tempat nginep saya nggak tahu di mana. Jepara Beach Hotel. Ini. Mana penginapannya Bapak? Kayaknya penginapannya yang sana deh. Mungkin ya. Oh, oke. Oh, nggak usah. Pantainya oke nih, cakep. Itu kan oke. Hah? Itu kan oke. Oke lah, Laut Jawa loh ini. Bukan. Jadi jangan bandinginnya sama Pantai Gunung Kidul ya. Iya pasti. Aku bandingin sama Semarang. Oh, ini jauh lebih bagus. Nah, nggak penginapannya. Sunny Day. Oh, itu tuh depan tuh kayaknya. Agak berisik ya. Oh ini. Oke. Gak ngerti parkiran di sini apa situ ya? Tak kayak situ nggak sih? Nyangkut. Nah, ini tempat kita nginep dan jeng, ini langsung ke pantai. Ada pintu kecil. Misi, lanjut baru. Ini ada harungnya. Dan ini dia pantainya. Dan ini teman saya. Hujan nih. Agak hujan teman-teman, menuju badai. Tapi ya udahlah ya. Oke. Jadi malam ini saya nginep di Pantai Teluk Awur. Dan total perjalanan kemarin Jakarta Semarang kan 11,5 jam. Lalu Semarang Kudus Jepara sekitar 3 jam. Ya 14-15 jam lah. Ini touring kali pertama saya dari Jakarta menuju Jepara, dan memang tujuannya pengen nginep di pinggir laut di Pantai Teluk Awur. Yay, bagus tempatnya, mantap. Pantainya tuh luas dan pasirnya putih, walaupun tidak sebagus pantai di selatan Jawa, tapi kalau kita pakai ukurannya pantai utara Jawa ini enak banget. Rapi ya, nggak banyak sampah, pasirnya putih, ombaknya juga lumayan, dan warung-warung di sekelilingnya nih bikin kayak kita lagi di Bali gitu sih. Cuma sayangnya lagi mendung. Oke teman-teman, thank you banget udah mengikuti perjalanan part kedua dari touring lintas provinsi dalam rangka saya menghabiskan cuti akhir tahun. Dari Jakarta ke Semarang, lalu Semarang, Kudus, dan Jepara. Dan esok setelah saya menikmati malam yang indah di tepian laut Pantai Teluk Awur ini, saya akan melanjutkan perjalanan dari Jepara menuju ke Temanggung, tetapi melewati Demak dan tidak melewati Kaligawe dan Terboyo. Kita akan lewat jalur alternatif yang akan mengantar kita keluar langsung di Bergas, Ungaran. Gimana perjalanannya? Ikutin terus perjalanan kami, perjalanan saya khususnya di Touring Jalan Cerita edisi Desember 2023. Thank you teman-teman, sehat selalu ya.